Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Pernahkah kalian melewati jalan perkebunan teh di malam hari? Saat kabut turun perlahan dan suasana berubah begitu sunyi. Banyak orang bilang beberapa jalan di daerah Lembang menyimpan cerita yang tak bisa dijelaskan logika. Kisah malam ini datang dari seseorang yang pulang dari Kabupaten Subang menuju kota Bandung. Namun, perjalanan yang seharusnya biasa berubah menjadi pengalaman paling mengerikan dalam hidupnya. Siapkan diri kalian, karena setelah mendengar cerita ini, mungkin kalian akan berpikir dua kali untuk melewati jalan sepi di tengah perkebunan teh saat malam tiba. Malam itu hujan baru saja reda ketika aku pulang dari Kabupaten Subang menuju kota Bandung. Jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 11 malam. Jalanan mulai sepi. Hanya sesekali terlihat motor melintas dengan lampu redup di kejauhan. Karena ingin cepat sampai, aku memilih jalur melewati daerah perkebunan teh di Lembang. Udara dingin mulai menusuk. Kabut turun perlahan menutupi jalan. Lampu mobil hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Di sepanjang perjalanan, suasananya terasa aneh. Tidak ada suara kendaraan lain, hanya desiran angin yang menerpa pepohonan teh dan suara jangkrik samar dari kejauhan. Saat memasuki tikungan panjang dekat perkebunan, aku melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Ia memakai kebaya putih kusam dengan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Tangannya seperti melambai pelan ke arah mobilku. Awalnya aku pikir mungkin ada orang yang butuh pertolongan, tapi ada yang terasa janggal. Di tengah udara sedingin itu, perempuan itu berdiri tanpa alas kaki. Kakinya tampak kotor, seperti habis berjalan jauh. Anehnya lagi, tidak ada kendaraan mogok atau rumah di sekitar lokasi itu. Aku memperlambat mobil. Ketika jarak tinggal beberapa meter, perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Wajahnya pucat, matanya gelap, seperti tidak ada bola mata. Jantungku langsung berdegup keras. Refleks aku menginjak gas dan memilih terus melaju. Di kaca spion, perempuan itu masih berdiri diam. Tapi beberapa detik kemudian, sosoknya tiba-tiba menghilang di telan kabut. Aku mencoba menenangkan diri sambil menyalakan musik agar tidak terlalu tegang. Namun, belum sampai 5 menit perjalanan, bulu kuduku kembali berdiri. Di kursi belakang mobil, ada suara seperti seseorang berbisik pelan. "Mas, berhenti dulu." Aku langsung menoleh lewat kaca tengah. Kosong, tidak ada siapa-siapa.
Tanganku mulai gemetar di setir. Aku membaca doa sekeras mungkin dalam hati, sambil terus melaju. Tiba-tiba lampu mobil berkedip sendiri. Mesin terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan laju kendaraan. Lalu, di depan jalan, sekitar 20 meter dari mobil, perempuan berkebaya putih tadi berdiri lagi. Padahal, mustahil. Aku yakin, sudah meninggalkannya jauh di belakang. Kini, rambutnya menutupi seluruh wajah. Tubuhnya sedikit membungkuk, dan kepalanya miring. Tidak wajar. Mobilku mendadak mati tepat di tengah jalan. Sunyi, kabut semakin tebal. Lalu terdengar suara ketukan dari atap mobil. Perlahan, seperti ada seseorang berjalan di atas mobil. Napas terasa tercekat. Aku memberanikan diri melihat ke atas lewat kaca depan. Dan yang kulihat membuat tubuhku membeku. Rambut panjang menjuntai tepat di atas kaca depan mobil. Seolah ada seseorang sedang merayap di atap. Dengan tangan gemetar, aku terus membaca doa. Beberapa detik kemudian, mesin mobil tiba-tiba menyala sendiri. Tanpa pikir panjang, aku langsung tancap gas meninggalkan lokasi itu. Saat hampir keluar dari area perkebunan teh, aku melihat sebuah warung kecil masih buka. Di sana ada bapak tua yang sedang membuat kopi. Wajahku pasti terlihat pucat karena beliau langsung bertanya, "Nemu perempuan putih di tikungan ya?" Aku terdiam. Beliau lalu berkata pelan, "Kalau malam, banyak pengendara lihat dia. Jangan pernah berhenti kalau lewat sini." Sampai sekarang, setiap kali harus pulang malam melewati jalur perkebunan teh Lembang, aku selalu memilih jalan lain karena aku takut perempuan itu masih berdiri di tikungan yang sama, menunggu seseorang berhenti. Itulah kisah mistis perjalanan pulang dari Subang menuju Bandung, melewati perkebunan teh daerah Lembang. Entah itu hanya halusinasi karena lelah, atau memang ada sosok yang menunggu di tikungan berkabut itu. Tidak ada yang benar-benar tahu. Kalau kalian pernah mengalami kejadian mistis saat perjalanan malam, coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, hati-hati jika melewati jalan sunyi di tengah malam.